Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai yang ke-42. Saya membacakannya untuk kita, demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Maria dan Marta ini sudah menjadi ikon atau percontohan. Marta menjadi simbol, menjadi lambang orang yang hidup tanpa prioritas. Maria menggambarkan bagaimana seseorang hidup dengan prioritas. Bagaimana skala prioritasnya jelas. Tetapi sering sekali orang menerapkan kisah ini secara membabi buta. Saya beri judul khotbah, skala prioritas pelayanan Kristiani. Banyak orang membuat kedua tokoh ini sebagai contoh yang membabi buta. Yang penting berdoa. Karena itu yang terpenting kata Tuhan. Berdoa. Lebih baik berdoa daripada tidak bekerja. Wah, bahaya ini. Itu penerapan yang salah itu ya. Dalam perikop ini sesungguhnya Yesus sedang mengajarkan kita tentang skala prioritas. Tadi kita mendengarkan warta jemaat, istri saya mengalami kecelakaan ya. Nah, minggu ini pula saya khotbah temanya tentang mengambil yang terbaik, tentang skala prioritas. Yang terjadi pada ketika peristiwa kecelakaan Kamis yang lalu, istri saya beriringan dengan ponakan saya. Suami istri punya anak dua, jadi dua sepeda motor sebenarnya. Tiba di lampu merah persimpangan HM Joni Semangaraja, Makam Pahlawan. Jadi katanya ada Morina 81 yang sudah seharusnya merah, tapi karena mungkin dia kejar waktu, sebelum yang lain maju dia terobos merah ini. Karena baru merah. Sementara yang dari sini sudah hijau, istri saya sudah melihat maju di depan, dia ikut. Terjadi kecelakaan. Nah, yang mau saya sampaikan bukan kecelakaannya, berkaitan dengan skala prioritas. Ponakan saya yang perempuan, karena mereka bawa anak dua yang agak hiperaktif pula. Dia sedang mengamankan tas, dompet, dan mereka mengatakan pasien, korban ya. Nah, tetapi tidak tahu kemana dibawa. Yang inisiatif ada tukang beca, dibawa ini korban tanpa pendamping, tanpa pengiring. Jadi korban dibawa sama tukang beca.
Nah, suaminya sedang berbicara dengan supir, entah bagaimana, bukannya ditahan kuncinya angkot, supirnya pergi. Intinya, di situ tidak ada skala prioritas, blank. Karena panik. Harusnya kan, kalau ada prioritas, yang pertama korban dulu selamatkan. Ambil itu kunci mobil, antar ini korban. Kalau tidak, suruh angkot antar. Bila penting turunkan penumpang, ya kan? Antar pasien. Atau ambil kuncinya, antar pasien, iringi korban kemana? Nah, di telepon saya, abang baru bau kecelakaan sambil nangis. Di mana? Singaraja. Bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit mana dibawa? Nggak tahu, orang baru dibawa beca. Loh, coba pikirin, saya mau cari kemana ini orang? Saya hidupkan kereta, arahnya kemana? Nggak mungkin karena ke TKP, toh korban sudah dibawa. Saya masuk ke rumah, duduk, terbendung, serahkan sama Tuhan. Aku akan tunggu telepon atau bagaimana? Saya hidupkan sepeda motor ke arah Singaraja. Nah, tiba-tiba handphone berdering dari kem ya, pasien sedang di sini. Singkat cerita, saya belokkan ke sana, jadi saya lebih dulu nyampe daripada yang mendampingi korban tadi. Jadi saya nggak tahu kami sudah di sini. Nah, ini akibat tidak ada skala prioritas. Dalam hidup ini harus ada mana yang terpenting, mana yang penting, mana yang terdahulu, mana yang bisa menyusul. Harus jelas, itu program setiap hari. Itu harus ada. Bangun pagi, apa prioritasnya? Duduk bersila menghadap Tuhan. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita lewat perikop ini. Ada skala prioritas. Apa prioritas pertama dalam pelayanan kekristenan? Yang pertama-tama adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mengurus diri kita sendiri daripada mengurus orang lain. Paham ya? Banyak orang lebih cepat, lebih pintar, lebih cerdas mengurusi urusan orang daripada urusan dirinya sendiri. Skala prioritas. Saya harus melayani hari ini. Istri saya harus dibawa ke kem pagi ini. Setiap jam 9. Saya harus ada punya skala prioritas. Yang harusnya istri yang menyuci pagi, terpaksa tadi malam saya masukkan kain mesin cuci. Pagi tinggal jemur. Tampilan harus rapi. Mau melayani. Kumis harus disemir dulu. Kalau enggak putih semua. Urus dulu diri sendiri. Baru antar istri. Baru berangkat pelayan. Skala prioritas. Urusan pertama adalah urusan diri sendiri dengan Tuhan. Nah, harus ada waktu kita secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, iman kita bertumbuh, maka kita menjadi alat yang efektif di tangan Tuhan. Kita menjadi saksi yang baik di tangan Tuhan. Dan pengalaman kita menjadi kesaksian hidup bagi orang lain. Tanpa hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak mungkin ada kesaksian yang hidup. Bapak Ibu, setiap saya pelayanan di tempat ini, tidak ada satu kesaksian yang tidak membangun Bapak Ibu yang saya alami dengan Tuhan. Betul? Selalu ada kesaksian. Kenapa? Ada hubungan baik dengan Tuhan. Pengalaman-pengalaman bersama Tuhan selalu ada, selalu ada, selalu ada. Tapi bagi orang yang tidak memperdulikan itu, nggak tahu itu dari Tuhan atau bukan. Istri saya sudah ditarik dari kolong mobil belakang katanya.
Tapi nggak ada cedera apa-apa, kecuali ini ininya yang bergeser. Dia bilang seperti jatuh ke rumput yang empuk katanya. Harus ada waktu kita setiap hari berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang paling baik itu bangun pagi. Bangun pagi menghadap Tuhan. Enggak perlu panjang lebar berdoa dari Sabang sampai Merauke. Ya, berdiam diri aja. Nikmati persekutuan dengan Tuhan. Nikmati kehadiran Tuhan dalam tubuhmu. Tuhan ada bersamamu, gak jauh-jauh. Jadi gak perlu kau teriak-teriak, nangis-nangis, berdoa supaya Tuhan mendengarmu. Masuk aja ke kamarmu yang paling dalam. Ke relung hatimu. Rasakan Tuhan ada di sana. Itu yang paling utama. Kalau engkau sudah merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, dalam dirimu, bangun pagi-pagi itu, Tuhan akan menyertaimu 24 jam. Itu fakta. Itu prioritas pertama. Prioritas kedua dalam pelayanan kekristenan. Keluarga inti. Apa itu keluarga inti? Ayah, ibu dan anak. Keluarga inti inilah gereja mini Yesus Kristus. Yang paling utama dalam hidupmu Tuhan. Yang kedua keluarga intimu. Jangan urusi keluarga orang lain. Baru tulang nanti. Yang paling utama anakmu, istrimu, suamimu, orang tuamu. Yang belum menikah. Saudara, yang terpanggil melayani Tuhan adalah kita, adalah saya. Anak dan istri saya itu adalah pendamping yang Tuhan percayakan mendampingi saya, mendukung saya dalam pelayanan. Saya tidak bisa memaksa mereka melakukan kehendak. Sebab mereka punya Tuhan. Tuhan yang merendah mereka, Tuhan yang mempercayakan mereka ada dalam hidupku untuk mendukung pelayanan. Itulah prinsip melayani Tuhan. Andaikan kejadian yang saya sebutkan tadi terjadi jam 9 tadi pagi, maka saya akan telepon ketua. Salam Pak Ketua, hari ini saya tidak bisa melayani karena saya harus mendampingi istri mengalami kecelakaan. Tapi Tuhan yang utama. Harusnya percayakan itu kepada orang. Utamakan Tuhan. Itu gak benar. Utamakan Tuhan itu pribadimu dengan Tuhan. Tanggung jawabmu yang pertama sekali adalah keluarga intimu. Engkau akan menjadi saksiku. Mulai dari mana? Yerusalem. Mulai dari rumah. Kesaksianmu dimulai dari rumah. Urusi dulu bapak ibumu kalau kau belum menikah. Urusi dulu istrimu, suamimu, anakmu. Baru orang lain. Dan itu sudah berlaku bukan hanya di kekristenan. Kalau kita naik pesawat, kan ada pemandu untuk keamanan ya. Kalau terjadi sesuatu blank, apa arahannya? Duluan dulu Anda pakai oksigen masker, baru anak Anda. Itu skala prioritas. Bukankah kita harus mengutamakan orang lain? Bukan. Kenapa? Karena kalau anak kita selamatkan, dia nggak ngerti nolong kita. Dia belum mengerti soal keamanan. Tapi kalau kita sudah aman, kita bisa leluasa menolong anak kita. Itu maksudnya. Tidak ada gunanya saya khotbah berapi-api, panjang lebar, hebat, banyak mujizat, kalau rumah tanggaku berantakan. Betul ya? Benar itu. Apapun ceritanya sehebat apapun saya berkhotbah melayani, kalau rumah tanggaku berantakan, gak ada gunanya. Tetapi gak pun kita berkhotbah, gak pun kita sehebat orang lain berkhotbah, kalau rumah tangga kita menjadi berkat,
menjadi kesaksian bagi tetangga, bagi orang lain. Sungguh itulah khotbah yang hidup. Sebab kita telah memancarkan bagaimana ajaran Kristus bagi dunia. Jangan salah mengenai prioritas. Andaikan saya ulangi tadi, andaikan tadi pagi terjadi jam 9, kenapa saya mengutamakan istri dulu baru? Kan tanggung jawab saya khotbah di sini. Bapak Ibu, bukan hanya saya pendeta. Betul? Masih banyak pendeta yang bisa Bapak Ibu undang. Bahkan yang lebih hebat dari saya pun ada. Betul kan? Masih banyak hamba Tuhan, masih banyak tangan Tuhan. Tetapi yang menjadi suami penanggung jawab istriku, nggak boleh Bapak Ibu, harus saya. Begitu juga Bapak Ibu saudara sekalian. Hanya Bapak Ibu yang menjadi suami yang bagi istri di rumah. Jangan harapkan orang lain. Bahkan kasarnya andaikan gak lagi pendeta. Pak pendeta, ini kan sudah jam mendetik, kenapa tiba-tiba? Ya namanya kecelakaan. Bila penting sintua di sini pun bisa naik di sini berkhotbah, betul? Inilah skala prioritas. Jadi jangan pernah buat alasan pelayanan meninggalkan tanggung jawab keluarga. Gak boleh. Tanggung jawab istri kepada suami dan rumah tangga, itulah pelayananmu yang pertama. Itulah pelayananmu yang pertama. Barulah setelah itu baru masuk prioritas ketiga, namanya pelayanan sosial yang terjadi dalam seharian pebisnis kita. Pengusaha-pengusaha, ya kan, nah, karyawannya makan 1 bulan aja susah, tetapi bosnya, wow, menyumbang ke Lion Club 10 juta, ke Buddha Suci 100 juta, ke panti asuhan 50 juta, juta-juta. Pengusahanya nyumbang keluar buah pokoknya. Karyawannya makan pun susah. Untunglah gak ada lagi plaza-plaza sekarang ini. Sakit hati kita dengan orang-orang, anak-anak gadis kita di plaza. Ya, pernah lihat SPG di plaza-plaza? Pakai sepatu hak, gak boleh duduk. Tahu lihat yang penjual handphone atau penjual apa ya? Mulai pagi sampai sore harus berdiri, harus curi-curi waktu untuk duduk. Seharusnya prioritas pertama, amankan dulu karyawanmu, sehatkan dulu karyawanmu, supaya maju usahamu, baru kau boleh nyumbang. Makmurkan dulu anakmu, cukupkan dulu kebutuhan rumah tanggamu, baru kau nyumbang dari orang minum di warung tua. Bapak-bapak, cukupkan dulu keluargamu, baru kau bisa suntuk-suntuk ngaku main judi ini. Jangan uang main judi ada, uang beli rokok ada, uang minum ada, anak minta jajan kau marahi. Kalau sudah beres itu semua, hubunganmu dengan Tuhan sudah baik, pelayananmu di rumah tanggamu sudah baik, keluarlah melayani. Bersaksilah, lakukanlah aksi sosial. Itulah prioritas pelayanan Kristiani. Rutinitas pelayananmu itu bukan menjadi syarat membuatmu suci, Bapak Ibu, saudara pendekasihi Tuhan. Supaya aku semakin suci, ikutlah aku PA, ikutlah aku kebaktian muda-mudi, kata muda-mudi ini. Ya kan, ikutlah aku PA segala macam, supaya apa? Supaya hidupku suci. Gak betul itu, gak benar itu. Supaya imanmu semakin dewasa, iya. Supaya imanmu bertumbuh, iya. Tapi supaya engkau suci, pagi-pagi cari wajah Tuhan. Rasakan dulu kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Itulah yang menguduskanmu. Kuduskanlah Kristus di dalam dirimu. Tuhan itu sudah di dalam kita. Ya memang betul. Sebenarnya kita sudah suci, sudah sempurna. Kenapa? Karena Roh Kudus dalam kita, kata beliau. Betul itu.
Jangan lihat tubuhmu, jangan lihat pikiranmu. Kita ini nggak layak, kita ini orang berdosa. Tapi di hadapan Tuhan kita ini suci, kita ini istimewa, kita ini khusus. Kenapa? Karena ada roh suci, roh yang menguduskan, roh yang menghususkan kita di hadapan Tuhan. Roh Kudus, roh Yesus Kristus. Itu yang dilihat Tuhan, bukan perbuatan kita, bukan siapa kita lagi kemarin. Enggak. Itu sebabnya cari wajah Tuhan. Bereskan keluarga, baru melayani. Harus ada skala prioritas. Harus ada keseimbangan. Keseimbangan iman dengan perbuatan. Keseimbangan spiritual dengan pikiran, logika. Enggak spiritual buta. Ya pokoknya Tuhan Yesus harus seperti Maria, diam aja. Kalau tidak ada si Marta, saya ini sekarang si Marta ya. Saya melayani Anda. Sintua-sintua tadi maragenda kolekte. Itu Marta itu ya. Kalau nggak ada si Marta, bagaimana kita kebaktian? Tapi ketika saya melayani Anda, ini waktunya mendengar firman Tuhan. Jangan Anda buka-buka WA. Jangan Anda main game. Anak-anak muda, pelajar-pelajar. Ada skala prioritas. Waktu yang terbaik hari ini. Maria telah mengambil yang terbaik baginya. Saat itu iya. Waktu yang terbaik saat Yesus duduk berbicara adalah duduk mendengar. Saat yang terbaik bagimu saat ini, ketika saya menyampaikan firman Tuhan, kamu duduk mendengar dengan hati yang tertuju kepada Kristus. Maria telah mengambil yang terbaik bagimu. Anda Marianya mendengar. Kami ini Martanya melayani Anda. Jadi jangan salah-salahkan si Marta aja, kalian salahkan si Maria yang betul. Marta itu betul. Kalau nggak ada Marta, pertanyaan kalian nggak ada snack. Coba bayangin. Mana pertanyaan di rumah ini? Jauh-jauh nggak pala kopi suara. Merepek juga kalian kan? Padahal sudah bolak-balik dibilang kalau pertanyaan tidak boleh makan-makan. Setuju anggota semua? Setuju. Besok pertanyaan. Ada nggak yang tidak bikin snack? Ada yang nggak bikin makan? Tetap makan kan? Coba pertanyaan marga. Jujurlah mama, kalau nggak merepot sama suami, mana uang besok pertanyaan? Lah penting minjam. Aneh itu. Apakah demi gengsi atau apa? Kalau demi gengsi salah itu. Tapi demi sukacita karena saudara-saudaraku datang mendoakan keluargaku, datang bersekutu bersama kami dengan Tuhan di rumah ini, wajar ku kasih makan. Sedangkan kita jumpa orang di warung aja, jumpa sedang di kafe ya, kadang-kadang kita kasih bayar. Betul ya? Apalagi lah datang mau berdoa. Ini masalah prioritas. Tapi kalau demi gengsi kau paksakan dirimu, Tuhan gak berkenan. Gak berkenan. Daripada malu aku nanti ditengok mama siapa itu. Nanti bahan ceritanya aku sama orang. Teman-temanmu berkenan, iya senang dia. Dapat makan. Hitung-hitungan pertanyaan ongkos beca atau ongkos angkot berapa. Taruh habis 20.000. Di sana nanti sampai di situ makan sepuasnya. French dinner ya kan. Ada supnya, ada jusnya, ada mungkin otobi. Itu yang salah, saudaraku. Itu bukan memprioritaskan Tuhan. Itu memprioritaskan perut. Di pesta juga gitu. Di pesta yang dibawa segerombolan. Pakai bungkus lagi. Tiba amplop.
Guyo Bang. Makanya STM kami sudah tegas, nggak boleh lagi pakai amplop, nggak boleh, harus terbuka. Berapa? Keren. Harus segitu. Ditetapkan minimum 30.000. Mau lebih silakan. Begitu. 30.000 teken. ABC yang belum bayar utang, catat belum bayar. Walaupun nggak datang ke pesta. Tapi kami nggak datang, tapi nggak pesta. Itu saudaramu, harus kau bantu. Bayangkan saudaramu itu melakukan pesta, mengeluarkan banyak biaya. Kau pun nanti pesta, atau kau kemarin pesta, kalau nggak ada saudaramu, bagaimana kau bisa mengatasinya? Harus ada keseimbangan, keegoisan kita dengan sosial kita. Kalau kita berharap kita mendapat, kita juga wajib untuk memberi. Harus ada skala prioritas, keseimbangan melayani dan dilayani. Saya kalau hanya melayani saja terus, melayani, lama-lama sesat. Kenapa? Gak ada yang melayaninya, gak ada yang menegurnya. Ada pendeta-pendeta besar yang namanya, gak usah sebutkan namanya, jelas teologinya Unitarian, Oneness. Itu anak-anak muda ya. Kalau Unitarian itu ajarannya begini. Yesus itu Tuhan, Allah. Tetapi kealahan Yesus itu lebih rendah dari kealahan Bapa. Yang Maha Kuasa itu adalah Bapa. Yesus itu Allah, ya, tapi lebih rendah dari Bapa. Berarti ada Allah yang Maha Kuasa, ada Allah yang rada-rada Maha Kuasa. Emangnya ada berapa Allah? Ada berapa Allah? Hanya satu. Kalau ada dua berantem nanti. Kalau ada yang lebih tinggi, lebih rendah, bisa dikudeta nanti. Kenapa terjadi demikian? Karena dia sudah menjadi pengkhotbah yang hebat. Melayani, berbicara, nggak pernah mendengar. Mengajar, nggak pernah mau diajar. Sesat. Oneness juga demikian. Allah itu satu, nggak ada dua, betul. Jadi Yesus itulah Bapa. Yesus itulah Roh Kudus. Ya man. Jadi kalau Yesus Roh Kudus, kalau Yesus muat nggak di sini ya? Yesusnya sekarang di mana? Jadi roh, berarti nggak benar bangkit. Coba logika kita dulu berpikir. Yesus itu bangkit, rohnya atau tubuhnya juga bangkit? Ikut tubuhnya, ikut kan? Disaksikan banyak orang kan? Nggak ada fosilnya sampai hari ditemukan. Gak ada fosil Yesus, terbukti dia betul-betul bangkit. Kalau dia juga Roh Kudus, dan sekarang dia bersama aku, lalu siapa Yesus? Dia sedang di sini loh. Yesus hanya satu. Kacau seperti itu. Kenapa terjadi demikian? Tidak ada keseimbangan. Mengajar tanpa belajar. Melayani tanpa mau dilayani. Menegur tanpa mau ditegur. Harus ada keseimbangan. Itulah skala prioritas pelayanan kekristenan. Jadi Bapak Ibu, sintua-sintua pelayan Tuhan, ingat, ini untuk kita, terutama ini. Skala prioritas. Harus ada, semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin melekat. Semakin hari semakin tambah pengalaman kesaksian bersama Tuhan. Pengalaman minggu ini begini, Tuhan menolong saya. Pengalaman minggu depan apa lagi ya? Pengalaman minggu depan apa lagi ya? Yang jelas pasti ada. Harus ada. Semakin hari semakin dekat, semakin melekat. Makin dekat Tuhan kepadamu, ya kan? Melekat, makin dekat, makin merasakan, makin menyatu. Sampai sinar kemuliaan Kristus memancar dari kehidupan. Itulah khotbah yang hidup. Keluargamu adalah gereja mini.
Kita ini namanya gereja lokal, ya kan? Gereja setempat. Kalau gereja yang sebagai tubuh Kristus meliputi seluruh bumi. Kalau gereja denominasi, ya namanya POUK, namanya HKBP, namanya Betel. Tetapi inti dari gereja adalah rumah tangga kita masing-masing. Amin. Jadikan keluargamu, rumah tanggamu sebagai gereja mini di hadapan Tuhan. Itulah khotbah yang hidup. Itulah bukti Yesus terpancar dari keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Ajar kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan, untuk setiap hari, setiap waktu, bahkan dalam kegiatan keseharian kami, roh kami tetap bersekutu, tetap menyatu, tetap menyatakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga kami masing-masing. Dan setiap anggota rumah tangga kami menjadi berkat keluar dari rumah tangga kami. Menjadi kesaksian yang hidup. Bagaimana Yesus menyatakan kerajaan Allah di bumi. Terima kasih Tuhan. Buatlah kesaksian kami, kesaksian yang hidup dan menghidupkan. Keseimbangan hidup kami menjadi motivasi bagi saudara-saudara kami yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.